Bab 24. Ayahku punya beberapa alasan yang kedengarannya bagus tentang mengapa dia ada di ruang koleksi vampir Oxford. Bukannya di ruang rapat. Rapatnya dibatalkan katanya, sambil menjabat tangan Stephen Barley dengan kehangatannya yang biasa. Ayahku bilang dia berjalan tanpa tujuan sampai ke sini, tempat yang dulu sering, sampai di situ ia berhenti, menggigit bibir dan mencoba lagi. Dia mencari tempat yang tenang, ini bisa kupercaya. Rasa syukurnya karena adanya Stephen yang bertubuh tinggi, sehat, dan bersweater wol, sangat kelihatan. Bayangkan apa yang bisa ayahku katakan kalau aku sendirian saja tiba-tiba menemukan dia ada di tempat itu. Bagaimana dia bisa menjelaskan atau bahkan dengan sikap wajar menutup folio yang ada di tangannya. Dia melakukan itu sekarang, tapi terlambat. Aku telah melihat judul bab yang tertulis jelas di kertas berwarna gading tersebut. Vampire de Provence de Pyrénées. Tidurku malam itu di ranjang berkanopi di tempat tinggal college master sama sekali tidak nyenyak. Terbangun setiap beberapa jam dari mimpi-mimpi aneh. Satu kali waktu terbangun kulihat cahaya dari celah di bawah pintu kamar mandi di antara kamarku dan kamar ayahku. Dan itu menenangkan diriku. Tapi kadang-kadang perasaan bahwa ayahku tidak tidur, aktivitas tanpa suara di kamar sebelah, merenggut tidurku. Menjelang fajar, ketika samar-samar cahaya kelabu mulai tampak menembus tirai kamar tidur, akhirnya aku betul-betul bangun. Kali ini justru kesunyian yang membangunkanku. Semua terasa terlalu sunyi. Bayangan pohon di luar-luar. Aku mengintip dari pinggiran tirai. Lemari berukir besar di samping tempat tidurku. Dan lebih daripada segalanya, kamar ayahku di sebelah. Bukannya aku mengharapkan dia sudah bangun sepagi ini. Aku justru ingin dia masih tidur. Mungkin mengorok sedikit kalau dia tidur terlentang. Menghapus kelelahan kemarin, menunda ketegangan jadwal ceramah, seminar, dan debat yang menunggunya hari ini. Dalam perjalanan-perjalanan kami, ia biasanya mengetuk pintuku perlahan setelah aku bangun, mengajak cepat-cepat menemuinya untuk berjalan-jalan sebelum makan pagi. Pagi ini kesunyian membuatku tertekan tanpa alasan yang ku mengerti, dan aku turun dari tempat tidurku yang besar dan berpakaian lalu mengalungkan handuk di leher. Aku mau mencuci muka di wastafel kamar mandi sambil mencoba mendengarkan suara nafas ayahku. Ku ketuk perlahan pintu kamar mandi untuk memastikan dia tidak ada di dalam. Kesunyian terasa semakin menekan ketika aku berdiri di depan cermin, mengeringkan wajah. Ku tempelkan telingaku ke pintu kamarnya. Dia pasti tidur nyenyak sekali. Aku sebetulnya tidak sampai hati mengganggu istirahat yang sangat dibutuhkannya. Tapi panik merayap naik ke tungkai dan lenganku. Ku ketuk pintunya perlahan, tidak ada suara dari dalam. Sudah bertahun-tahun kami saling menghormati privasi masing-masing. Tapi sekarang, diterangi cahaya pagi kelabu dari jendela kamar mandi, kuputar knop pintunya. Di kamar tidur ayahku, tirai-tirai tebal masih tertutup sehingga mataku perlu beberapa detik untuk bisa melihat berbagai perabotan dan lukisan di dalamnya. Kesunyian membuat bulu kudukku meremang. Aku maju setindak ke arah tempat tidur dan bicara padanya. Tapi dari dekat, tempat tidur itu tampak bersih dan rapi, gelap di tengah kegelapan kamar. Kamar itu kosong. Ku hembuskan nafas yang kutahan tadi. Dia sudah pergi keluar, berjalan-jalan sendirian mungkin, membutuhkan kesendirian dan waktu untuk berpikir. Tapi sesuatu membuatku menyalakan lampu di samping tempat tidur. Untuk melihat kamar itu dengan lebih jelas. Di dalam lingkaran cahaya lampu itu tergeletak surat yang dialamatkan padaku. Dan di atas surat itu ada dua benda yang membuatku heran. Salib perak kecil dengan rantai yang kuat dan seputir bawang putih. Barang-barang itu membuat perutku mulas bahkan sebelum aku membaca surat ayahku. Anakku sayang, aku minta maaf sebesar-besarnya karena mengejutkanmu seperti ini. Tapi aku pergi karena suatu urusan baru dan tidak ingin membangunkan tidurmu. Aku pergi hanya beberapa hari, kuharap. Untuk memastikan kau pulang ke rumah dengan selamat, aku sudah minta tolong pada Master James agar anak muda teman kita Stephen Barley bisa menemanimu. Dia sudah diizinkan tidak mengikuti pelajaran selama 2 hari untuk mengantarmu pulang. Dan kau akan sampai di rumah di Amsterdam malam ini. Sebetulnya aku ingin Miss Clay datang menjemputmu, tapi saudara perempuannya sedang sakit dan dia sudah pergi ke Liverpool lagi. Dia akan mengusahakan bisa pulang dan menemanimu di rumah nanti malam. Bagaimanapun, akan ada orang yang mengurusmu dengan baik dan aku juga berharap kau bisa menjaga dirimu sendiri. Jangan khawatir mengenai kepergianku. Ini urusan rahasia. Tapi aku akan pulang ke rumah secepat mungkin dan akan kuceritakan nanti padamu. Untuk saat ini, aku minta dari lubuk hatiku yang paling dalam, agar kau selalu memakai kalung salib ini, dan mengantongi bawang putih di setiap sakumu kemanapun kau pergi.
Kau tahu sendiri, aku tidak pernah memaksakan agama atau kepercayaan apapun padamu, dan aku masih tetap tidak percaya hal-hal gaib. Tapi kita harus berhadapan dengan kekuatan jahat sesuai cara-cara dan aturan-aturan mereka sendiri sejauh mungkin. Dan kau tahu sendiri aturan-aturan itu. Aku sungguh-sungguh minta padamu, dari lubuk hati seorang ayah, agar kau tidak mengabaikan permintaanku yang satu ini. Surat itu diakhiri dengan ucapan sayang yang hangat, tapi bisa kulihat ia menulisnya dengan terburu-buru. Jantungku berdebar, cepat-cepat kupakai kalung itu dan kubagi bawang putihnya. Lalu kumasukkan ke setiap saku bajuku. Seperti itulah ayahku, pikirku sambil memandang sekeliling kamar kosong tersebut. Masih sempat-sempatnya merapikan tempat tidurnya saat tergesa-gesa untuk segera pergi. Tapi mengapa harus terburu-buru seperti itu? Apapun urusan yang dikerjakannya, pasti bukan sekedar misi diplomatik sederhana. Karena kalau hanya itu, ia pasti memberitahuku. Ia memang sering harus menangani situasi darurat sehubungan dengan pekerjaannya. Aku tahu dia pernah pergi mendadak untuk menangani krisis di bagian lain Eropa. Tapi ia selalu memberitahuku kemana ia pergi. Kali ini jantungku yang berdebar berbisik cepat padaku. Ia bukan pergi untuk urusan pekerjaan. Lagi pula, ia seharusnya berada di sini, di Oxford, minggu ini, memberi ceramah dan menghadiri rapat. Ia bukan orang yang dengan ringan bisa melanggar janjinya sendiri. Tidak, kepergiannya pasti ada berhubungan dengan tekanan batin yang terlihat pada dirinya belakangan ini. Baru sekarang aku sadar bahwa selama ini aku telah khawatir hal seperti ini akan terjadi. Lalu kejadian di rak di kamera kemarin, ayahku tenggelam dalam. Apa persisnya yang dibacanya kemarin? Dan kemana? Oh, kemana ia pergi? Kemana tanpa mengajakku? Untuk pertama kalinya sejauh bisa yang kuingat selama bertahun-tahun ini, tahun-tahun ketika ayahku selalu menjagaku dari kesepian hidup tanpa ibu, saudara kandung, negara yang bisa kusebut sebagai rumah, tahun-tahun ketika ia ayah sekaligus ibuku, untuk pertama kalinya aku merasa bagaikan anak yatim piatu. Master James memperlakukanku dengan sangat baik waktu aku muncul membawa koper dan jas hujan. Kukatakan padanya aku bisa melakukan perjalanan pulang sendirian. Kuyakinkan dia bahwa aku sangat berterima kasih atas tawarannya untuk menyuruh salah seorang muridnya mengantarku, menyeberangi Selat Channel, dan bahwa aku tidak akan pernah melupakan kebaikan hatinya. Aku agak menyesal mengatakan itu. Betapa akan sangat menyenangkan melakukan perjalanan 1 hari penuh dengan Stephen Barley yang tersenyum padaku dari tempat duduknya di depanku di kereta api. Tapi semua itu harus kukatakan. Aku akan tiba dengan selamat di rumah dalam waktu beberapa jam saja. Kuulangi kata-kataku. Kusingkirkan bayangan kolam marmer merah dengan air mancur bernyanyi yang tiba-tiba muncul di kepalaku. Takut orang tua dengan senyum ramah di depanku ini bisa melihat dari wajahku apa yang kubayangkan. Aku akan sampai di rumah dengan selamat dan akan kutelepon dia agar hatinya tenang. Lalu tentu saja aku tambahkan dengan ketidakjujuran yang lebih besar. Beberapa hari lagi tuh ayahku akan pulang. Master James sebetulnya percaya aku bisa pulang sendiri. Aku tampak seperti anak yang mandiri. Hanya saja dia tidak bisa. Senyumnya lebih ramah lagi. Dia tidak bisa menarik janji yang telah diberikannya pada ayahku, teman lama. Aku milik ayahku yang paling berharga, dan ia tidak bisa mengirimku pulang tanpa penjagaan yang cukup. Ini bukan demi diriku persisnya, aku tentu bisa mengerti, tapi demi ketenangan hati ayahku, kita perlu mengikuti keinginannya. Stephen Barley muncul sebelum aku sempat mendebat lagi, atau bahkan memahami bahwa Master James adalah teman lama ayahku. Padahal kukira mereka baru berkenalan 2 hari yang lalu, tapi aku tidak sempat memikirkan hal itu lebih jauh. Stephen berdiri di sana bagaikan teman lamaku, membawa jaket dan tasnya. Dan aku tidak bisa sepenuhnya menyesal melihat dia. Kusayangkan jalan berputar yang akan membuang waktuku, tapi tidak sekecewa seharusnya. Sulit bagiku untuk tidak menyambut dengan senang hati cengirannya atau ucapannya. Aku jadi dapat libur ekstra karena kau. Master James lebih serius. Kau punya tugas, Nak, katanya pada Stephen. Aku ingin kau menelponku dari Amsterdam begitu sampai di sana. Dan aku ingin bicara dengan pengurus rumah. Ini uang untuk tiket dan makan. Dan kau harus membawakan tanda terimanya padaku. Matanya yang coklat bersinar. Bukan berarti kau tidak boleh membeli sedikit coklat Belanda di stasiun. Bawakan juga 1 untukku. Tidak seenak coklat Belgia, tapi lumayan. Berangkatlah sekarang dan hati-hati. Berikutnya ia menjabatku dengan memberikan kartu namanya. Selamat jalan sayang. Datanglah lagi dan cari kami waktu kau memilih universitas untuk dirimu nanti. Di luar kamar kerja master, Stephen mengambil koperku. Ayo kita langsung berangkat. Tiket kita untuk jam 10.30, tapi lebih baik kita berangkat lebih pagi.
Kulihat master dan ayahku telah mengatur sampai sekecil-kecilnya, dan aku berpikir berapa gembok tambahan yang harus kubuka di rumah. Tapi sekarang aku punya urusan lain. Stephen, kataku. Oh, panggil aku Barley. Ia tertawa. Semua orang memanggilku begitu dan aku sudah begitu terbiasa dengan panggilan itu, sehingga merinding kalau mendengar namaku yang sebenarnya. Baiklah. Senyumnya sama menularnya hari ini, seperti sebelumnya. Barley, bisahkah aku minta tolong sebelum kita berangkat? Ia mengangguk. Aku hanya ingin pergi ke kamera sekali lagi. Tempat itu sangat indah. Aku ingin melihat koleksi vampir. Aku tidak sempat betul-betul melihatnya kemarin. Ia mengerang. Rupanya kau memang senang hal-hal yang menyeramkan. Lihatnya turun-temurun dari keluargamu. Aku tahu. Aku merasa wajahku menjadi merah. Baiklah, kita mampir ke sana sebentar. Tapi habis itu kita harus cepat-cepat. Master James akan menancapkan pasak ke jantungku kalau kita ketinggalan kereta api. Kamera sepi pagi itu, hampir kosong. Dan kami cepat-cepat menaiki tangga yang dipernis halus ke ruangan kecil tempat kami tidak sengaja mengejutkan ayahku kemarin. Aku menahan menitiknya air mata waktu kami masuk ke ruang kecil tersebut. Beberapa jam yang lalu, ayahku duduk di situ. Matanya bagaikan tertutup tirai tipis, dan sekarang aku tidak tahu di mana dia. Aku masih ingat di rak mana ia menaruh buku itu, mengembalikannya dengan sikap wajar waktu kami bicara. Di bawah kotak berisi tengkorak kepala, di sebelah kiri, kutelusuri pinggiran rak dengan jariku. Barley berdiri di dekatku. Tidak akan mungkin kami tidak berdekatan di ruang yang sangat kecil itu, dan aku sebetulnya berharap ia menunggu di luar, memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Di tempat seharusnya buku itu berada, ada bolong bagaikan gigi yang ompong. Aku membeku. Tentunya ayahku tidak akan pernah mencuri buku. Jadi siapa yang mengambil buku itu? Tapi sedetik kemudian kulihat buku yang kucari, hanya sejengkal dari situ. Seseorang memindahkan buku itu sejak terakhir kali aku melihatnya. Apakah ayahku kembali ke sini untuk meneruskan bacaannya yang terpotong? Atau apakah ada orang lain yang mengambilnya dari tempatnya? Kutatap tengkorak kepala di kotak dengan curiga, tapi tengkorak tersebut hanya balik menatap kosong padaku. Lalu kuambil buku itu dengan hati-hati. Sampulnya berwarna seperti tulang, dan selai pita sutra hitam menjulur dari bagian atas. Kuletakkan buku itu di meja dan kubuka halaman judulnya. Vampire de Moyen Age, Baron de Hectuke, Bukares, 1886. Apa yang kau cari di sampah menyeramkan ini? Barley ikut melihat dari balik pundakku. Karya tulis sekolah, gumamku. Buku itu terbagi dalam beberapa bab, seperti ku ingat. Vampire de la Tuscan, Vampire de la Normandie, dan sebagainya. Kutemukan yang kucari akhirnya. Vampire de Provence de Pyrénées. Oh Tuhan, apakah bahasa Prancisku cukup bagus untuk membaca buku ini? Barley mulai menengok jam tangannya. Kutelusurkan jariku ke halaman itu, tanpa menyentuh huruf-huruf atau kertasnya yang berwarna gading. Vampire de la Villette de Provence. Apa yang dicari ayahku di buku ini? Ia membaca dengan serius halaman pertama bab ini. Il y a aussi un legend. Aku membungkuk lebih dekat. Sejak saat itu aku berulang kali merasakan hal yang sama seperti yang kualami pertama kali tersebut. Sampai saat itu petualanganku ke bahasa tulisan Perancis hanya ala kadarnya, seperti latihan matematis. Bila pengetahuanku bertambah dengan sebuah ungkapan baru, itu hanya jembatan ke latihan berikutnya. Sebelum itu, tidak pernah aku mengalami getaran pengertian yang merambat dari kata ke otak ke hati. Bagaimana bahasa baru bisa bergerak, menyelinap, mengalir ke dalam kehidupan melalui mata. Lompatan pengertian yang hampir-hampir liar. Penangkapan arti yang terjadi seketika dan sangat menyenangkan. Bagaimana kata-kata menanggalkan bentuk tertulis mereka dalam kilatan panas dan cahaya. Sejak saat itu, aku telah mengalami hal yang sama dengan bahasa-bahasa lain. Jerman, Rusia, Latin, Yunani, dan selama 1 jam yang terasa sangat pendek, Sanskerta. Tapi pengalaman pertama itu bagaikan membuka pintu gerbang pencerahan bagi pengalaman-pengalaman berikutnya. Il y a aussi un legend, kuucapkan dengan napas tertahan. Dan Barley seketika itu juga ikut membungkuk mengikuti kata-kata itu. Tapi apa yang ia terjemahkan keras-keras sudah kutangkap maknanya, dengan napas yang tersentak kaget di dalam hati. Ada juga legenda bahwa Dracula yang paling agung dan paling berbahaya di antara semua vampir. Memperoleh kekuatannya bukan di Wallachia, tapi melalui suatu ajaran sesat di biara Saint Matthew de Pyrénées Oriental, biara Benediktin yang dibangun pada tahun 1000 Masehi. Apa sih ini? Tanya Barley. Karya tulis sekolah, kataku sekali lagi. Tapi mata kami bertemu dengan ekspresi aneh di atas buku itu, dan ia seakan melihatku untuk pertama kalinya.
Apakah bahasa Prancismu bagus sekali? Tanyaku merendah. Tentu saja. Ia tersenyum dan membungkuk di atas buku itu lagi. Menurut kisah, Dracula mengunjungi biara itu setiap 16 tahun untuk menghormati asal-usulnya dan memperbarui pengaruh-pengaruh yang memungkinkannya hidup dalam kematian. Teruskan, tolong. Aku mencengkram pinggiran meja kuat-kuat. Tentu, katanya. Perhitungan yang dilakukan Bruder Pierre de Provence di awal abad ke-17 menunjukkan Dracula mengunjungi Saint Matthew pada saat bulan sedang separuh purnama di bulan Mei. Bulannya sedang seperti apa sekarang? Tanyaku cepat, tapi Barley pun tidak tahu. Tidak ada apa-apa lagi tentang Saint Matthew di buku itu. Halaman-halaman berikutnya menceritakan dokumen dari gereja di Perpignan mengenai gangguan yang dialami domba-domba dan kambing-kambing di daerah itu pada tahun 1428. Tidak jelas apakah si pastor, pengarang menyalahkan vampir atau pencuri kambing. Aneh-aneh saja, komentar Barley. Semacam inikah yang dibaca keluargamu untuk hiburan? Kau ingin dengar tentang vampir di Siprus? Tak ada apapun lagi di buku itu yang berhubungan dengan tujuanku. Dan ketika Barley menengok jam tangannya lagi, aku berbalik dengan perasaan sedih dari rak-rak yang penuh buku menarik itu. Sangat membangkitkan semangat, kata Barley waktu kami menuruni tangga. Kau gadis yang luar biasa ya. Aku tidak tahu apa maksud komentarnya, tapi kuharap itu sanjungan. Di kereta api, Barley menghibur diriku dengan ceritanya tentang teman-temannya sesama mahasiswa, manusia-manusia sinting dengan ulah mereka yang aneh-aneh. Lalu membawakan koperku ke kapal di atas air Selat Channel yang kelabu berminyak. Cuaca hari itu cerah juga dingin, dan kami duduk di kursi vinil di dalam kapal, terlindung dari angin. Aku hanya tidur sedikit sepanjang semester, kata Barley padaku, dan langsung pulas dengan jaket tergulung di bawah salah satu bahunya. Bagus bagiku kalau ia tidur beberapa jam, karena banyak yang harus kupikirkan, masalah-masalah praktis maupun sekolah. Masalahku yang paling mendesak bukanlah mengenai hubungan antara kejadian-kejadian sejarah, tapi tentang Miss Clay. Dia akan menunggu dengan tegar di ruang depan rumah kami di Amsterdam, penuh keprihatinan akan ayahku dan diriku. Keberadaannya bakal membuatku terkurung di rumah selama setidaknya 1 malam. Dan kalau aku tidak muncul di rumah pada waktu pulang sekolah esok harinya, dia akan mencari jejakku bagaikan sekawanan serigala. Mungkin bersama separuh dari seluruh kekuatan kepolisian Amsterdam. Lalu ada Barley pula. Kulirik wajahnya yang tidur di seberang tempat dudukku. Ia mendengkur perlahan, bersandar di gulungan jaket. Barley akan berangkat ke dermaga feri pada waktu aku berangkat ke sekolah besok pagi. Dan aku harus hati-hati agar tidak berpapasan dengannya. Miss Clay memang betul ada di rumah ketika kami sampai. Barley berdiri di sampingku di tangga depan sementara aku mencari kunci. Ia menengok ke kiri kanan, mengagumi rumah-rumah dagang tua dan kanal-kanal yang memantulkan cahaya matahari. Luar biasa, dan lihat wajah Rembrandt di jalan-jalan itu. Ketika Miss Clay mendadak membuka pintu dari dalam dan menarikku masuk, Barley hampir tidak sempat ikut masuk sebelum pintu tertutup lagi. Aku lega melihat sikap ramah Barley bisa menguasai situasi. Ketika mereka berdua pergi ke dapur untuk menelepon Master James, aku cepat-cepat ke atas, sambil berseru bahwa aku mau cuci muka. Sebetulnya, pikiran yang membuat jantungku berdebar dengan perasaan bersalah. Aku ingin cepat-cepat menggeledah benteng pribadi ayahku. Akan kupikirkan nanti saja bagaimana berurusan dengan Miss Clay dan Barley. Sekarang aku harus menemukan apa yang aku yakin tersembunyi di sana. Townhouse kami pada tahun 1620 mempunyai 3 kamar tidur di lantai 2. Kamar-kamar sempit berbalok kayu gelap yang sangat disukai ayahku karena katanya masih terasa penuh kerja keras dan orang-orang sederhana yang pertama kali menghuninya. Kamar tidurnya yang paling besar dari ketiga kamar itu, berisi perabotan antik Belanda yang mengagumkan. Ia menggabungkan perabotan sederhana itu dengan karpet-karpet Ottoman, sketsa tak terkenal karya Van Gogh, dan 12 panci tembaga dari rumah pertanian Prancis. Itu membuat salah satu dindingnya menjadi galeri dan dinding lain memantulkan cahaya dari kanal di bawah. Kusadari sekarang betapa luar biasanya kamar itu. Bukan hanya karena menggambarkan selera yang bervariasi, tapi juga karena kesederhanaannya yang bagaikan kamar biara. Tidak ada sebuah buku pun di kamar itu. Semua buku disimpan di ruang perpustakaan di bawah. Tidak pernah ada selembar pakaian pun tergantung di sandaran kursi abad ke-17. Tidak pernah ada surat kabar tergeletak di meja besar. Tidak ada telepon. Bahkan tidak ada jam. Ayahku bangun secara alamiah pagi-pagi sekali setiap hari. Kamar itu betul-betul ruang tinggal. Kamar untuk tidur, bangun, dan mungkin berdoa. Walaupun aku sama sekali tidak bisa menebak apakah masih ada doa diucapkan di situ, seperti waktu masih baru. Aku senang kamar itu, tapi jarang masuk ke sana. Sekarang aku masuk berjingkat-jingkat bagaikan maling,
menutup pintu, dan membuka mejanya. Rasanya tidak enak, seperti membongkar peti mati, tapi kupaksakan diriku melakukannya. Mengeluarkan semua yang ada di rak-rak, memeriksa semua laci lalu mengembalikan semuanya serapi mungkin. Surat dari teman-temannya, pena milik ayahku yang bagus, kertas catatan yang berhiaskan monogram. Akhirnya kutemukan paket yang tertutup rapat. Kubuka paket itu tanpa malu-malu dan kubaca beberapa baris tulisan di dalamnya. Dialamatkan padaku dan menyuruhku membaca surat-surat yang ada di dalamnya hanya bila ayahku meninggal dunia tanpa terduga atau menghilang dalam jangka waktu lama. Bukankah aku pernah melihat ia menulis, malam demi malam, sesuatu yang ditutupnya dengan lengannya kalau aku datang. Kuambil paket itu, kututup meja tulisnya, dan kubawa temuanku ke kamarku, sambil mendengarkan kalau-kalau ada suara langkah kaki Miss Clay di tangga. Paket itu penuh surat. Setiap surat dilipat rapi ke dalam amplop yang dialamatkan padaku di rumah kami. Seakan ia sudah memikirkan bahwa ia mungkin harus mengeposkan surat-surat itu satu persatu dari tempat lain. Kupertahankan urutannya. Oh, aku mempelajari beberapa hal tanpa kusadari. Dan dengan hati-hati, kubuka yang pertama. Surat itu bertanggal 6 bulan yang lalu. Dan kelihatannya bukan diawali dengan sekedar kata-kata, tapi dengan jeritan dari dalam hati. Anakku sayang. Tulisan tangannya bergetar di bawah pandangan mataku. Kalau kau membaca ini, maafkan aku. Aku pergi mencari ibumu.